investigasi menemui saksi mata yang melihat bagaimana para penderita gangguan jiwa ini dengan sengaja ditelantarkan di jalanan. Apa fakta menarik yang didapati oleh tim kami? Berikut ini penelusurannya. Teman-teman yang dibuang kemudian datang ke sini lagi, itu mungkin mereka mau cerita nggak ya? Ada yang pernah cerita begitu mungkin? Apa takut mereka? Itu kan sebenarnya cerita lama ya. Jadi kalau kita curhat ke saya kemarin baru berapa? Kurang 2 bulan lalu kita cerita sama dia, tapi kan saya nggak tahu. Saya dengar cerita itu, cerita mereka balik lagi. Dia mereka nggak mau mengakui ya. Susah kan, kita juga nggak punya saksi. Mereka itu siapa? Pasien. Oh, dinas tidak mau mengakui bahwa membuang. Itu balik lagi itu di mana tuh? Enggak kok, berarti dia kabur dari dinas dulu, berarti dia kabur dari keluarganya. Tidak ada bisa buktiin juga. Karena tidak ada saksi tadi. Aku nggak ada saksi, gua bukan kewenangan kita menginvestigasi mereka. Kepada kami, petugas ini menyebutkan terdapat beberapa pasien yang sudah dinyatakan membaik dan diserahkan kepada dinas sosial ternyata kembali ke rumah sakit lagi. Setelah ditanya lebih lanjut, para pasien ini mengaku sengaja diturunkan di jalan dan akhirnya kembali menjadi gelandangan. Kan ada chemistry antara perawat sama si yang bersangkutan. Kalau dia ditanya yang perawat pasti dibuang. Dia dibuang di mana di sini? Di situ tuh katanya dekat dibuang. Di mana? Ya sini, daerah mana itu? Yang udah dibuang sama dinsos dibuang lah. Dibuang lagi, semua keluarga dibuang. Tangkap om dinsos nih. Bawa ini sini, ya kan? Selesai. Nih, sini udah cendal diri balik ke dinsos ya. Terus yang berapa hari juga balik sih jalan kaki dulu. Sungguh miris, para penderita gangguan jiwa yang seharusnya mendapatkan penanganan serius, nyatanya justru mendapatkan perlakuan buruk. Berdasarkan hasil riset dan informasi yang kami kumpulkan, kami pun melakukan penelusuran ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kami bertemu dengan Junaidi Tanjung, seorang aktivis dari LSM Bareta dan pemerhati penderita gangguan jiwa di Sukabumi. Junaidi juga merupakan saksi mata adanya penderita gangguan jiwa yang sengaja ditelantarkan. Ia pun membongkar bahwa selama ini terdapat 6 titik di wilayah Sukabumi yang sering dijadikan lokasi untuk menurunkan para penderita gangguan jiwa. Ke-6 titik ini adalah Cicurug, Parung Kuda, Nagrak, Cibadak, Cikidang, dan Pelabuhan Ratu. Dari 6 titik ini terdapat 2 lokasi yang paling sering digunakan, yakni Cikidang dan Pelabuhan Ratu. Kami pun menuju ke titik pertama, Cikidang, untuk melihat langsung seperti apa kondisi lokasi ini. Dan inilah yang kami temukan. Lokasi ini merupakan jalur lintas sepanjang 32 km yang menghubungkan kota Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Tidak ada permukiman sepanjang jalan ini, melainkan terbentang luas perkebunan sawit dan karet. Jam 12 malam ya, mungkin kita lihat sini mungkin sepi, nggak ada penerangan. Nah, ini ada mobil preman, nggak usah panter ya, plat B hitam menurunkan orang. Nah, sehingga waktu itu kami suruh anggota dulu, kita kejar mobilnya, nggak keburu, kita balik. Dilihat kronologi, wah ini kayaknya ada kurang waras gitu orangnya. Ironinya, peristiwa ini bukanlah satu-satunya yang disaksikan oleh Tanjung dan kawan-kawannya. Yang kemarin itu 1 bulan tuh ada 2 kali laporan kita. 1 bulan. Ada 2 kali. Nah, waktu itu pernah ada juga mobil pemerintahan plat merah itu turun di Cibadak. Tak berhenti di lokasi ini saja, kami pun menuju ke titik kedua, masih di jalur Cikidang,
namun berjarak sekitar 23 km dari titik pertama. Kami berhenti di sebuah jembatan yang disebut-sebut warga sekitar merupakan saksi bisu dari aksi tak manusiawi ini. Dan kami pun bertemu dengan Kholili, warga setempat yang mengaku melihat para penderita gangguan jiwa sengaja diturunkan di lokasi ini. Ya waktu itu saya pernah melihat ya, sebelah ke belakang gitu ya, ada orang itu dari mobil Avanza lah gitu ya, teman gitu. 3 orang waktu itu kita jam 7-an. Di mana Pak? Ya pasti di sini ya di sini. Nah di sini itu kan kalau udah jam 7 udah sepi gitu. Tak hanya di lokasi ini saja, Kholili pun mengaku sempat beberapa kali melihat para penderita gangguan jiwa sengaja diturunkan di lokasi lainnya. Sebetulnya saya waktu di Pelabuhan Ratu ya, sana di pantai gitu. Malam cuma itu jam 2, jam 3 itu. Oh, ada juga. Nah, ada juga turunin gitu, yang satu turunin dulu gitu. Mobilnya. Jadi memang membuang orang gila di sini itu memang sudah hal biasa ya Pak? Iya, kayaknya udah biasa aja. Udah biasa itu. Berdasarkan pengakuan para saksi mata, besar dugaan penderita gangguan jiwa ini juga berasal dari luar kota Sukabumi. Terkait aksi tidak manusiawi yang terjadi di wilayah Cikidang, kami pun mencoba mengkonfirmasi ke dinas terkait di wilayah sekitar Sukabumi. Kami mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Sepertinya kalau untuk panti untuk penurunan di jalanan setelah psikotik ini selesai dilakukan pembinaan mental di panti, itu sepertinya tidak mungkin karena dalam memasukkan daripada panti ini ataupun mengeluarkan itu ada pernyataan hitam di atas putih. Tak hanya Kabupaten Bogor, kami pun mencoba mengkonfirmasi ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dan ini jawaban yang kami dapatkan. Bukan maksud mungkin dibuang ya, tapi konteksnya kami pun juga sudah melakukan kerjasama dengan daerah lain melalui kerjasama daerah. Nah, kerjasama daerah itu juga kita lakukan untuk pemulangan dalam rangka tadi Mbak yang kita sampaikan reunifikasi, reintegrasi kepada keluarga. Saya kira indikasi itu kemungkinan besar ya, tidak dibuang tapi dibiarkan karena tidak ada semacam istilah kita itu panti yang bisa menangani khusus untuk ini. Kisah terlantarnya para penderita gangguan jiwa nyatanya tak hanya terjadi di Sukabumi saja, melainkan juga di beberapa daerah di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar yang dirilis Kementerian Kesehatan di tahun 2013 menunjukkan ada 3,4 juta penduduk Indonesia yang mengalami gangguan jiwa. 400.000 diantaranya bahkan merupakan penderita gangguan jiwa berat dan membutuhkan perawatan intensif. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingginya angka penderita gangguan jiwa di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini. Ya, artinya untuk menyadari dirinya mengalami gangguan kejiwaan itu tidak mudah. Makanya kalau dari terapi sendiri, banyak orang-orang merasa bahwa gangguan kejiwaan itu mungkin belum tentu selalu harus ke dokter jiwa ya. Misalnya banyak orang melakukan pengobatan alternatif, ada beberapa yang ke dukun juga. Tak hanya stigma kuat yang melekat dan minimnya kesadaran masyarakat. Nyatanya pemerintah pun seolah tak serius menangani masalah kejiwaan ini. Padahal undang-undang telah mengamanahkan bahwa penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan pengobatan dan pembinaan oleh negara. Lalu, siapakah yang seharusnya menjadi pelabuhan terakhir mereka? Saksikan di segmen selanjutnya.